Halo, bergabung kembali dengan channel berfiska.com. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas lanjutan dari dinamika gerak melingkar ya, penerapan hukum Newton. Nomor kedua teman-teman. Nah kasusnya seperti ini. Jadi ada sebuah biang lala teman-teman. Ini biang lalanya. Biang lala itu adalah wahana permainan. Biasanya ada di mana? Ada di tempat-tempat permainan ya, di depan, di departasi dan lain-lain ya. Oke, nah jadi ada seorang siswa katanya, seorang siswa naik biang lala tersebut ya, naik di sini, kemudian si biang lalanya nanti berputar ya. Kemudian si siswa tersebut katanya beratnya 667. Jadi ini beratnya ya, ini W-nya. Oke. Kemudian saat biang lala berotasinya, kemudian dia secara tunak berotasinya. Nih kata-kata tunak ini sebenarnya kata-kata istilah yang sering dipakai di dalam fisika. Tunak itu keadaan steady state, oke? Tunak itu berarti dia dengan lajunya konstan teman-teman. Lajunya konstan, laju konstan. Ini ingat teman-teman, ini kata kuncinya ya. Jadi nanti si gerakan melingkar ini adalah gerak melingkar beraturan karena lajunya konstan. Ya V-nya besar, kecepatannya adalah konstan. Kemudian ada informasi yang lain. Pada titik tertinggi magnitudo atau besarnya gaya normal Fn-nya pada siswa dari kursi adalah 556 Newton. Nah, jadi pada saat titik tertinggi ini di sini ya, titik tertinggi di sini gaya normal di sini itu nilainya n-nya sama dengan 556 Newton. Nah, kemudian pertanyaannya adalah nomor A, apakah siswa merasa ringan atau berat di sana? Di sana itu di mana? Di titik tertinggi. Nah, pada saat di sini. Nah, pada saat di sini. Nah, oke, kita tulis dulu jawab ya, jawab. Oke, teman-teman, di titik tertinggi. Nah, di titik tertinggi kira-kira dari data di situ, dari data ya. Dari data itu kita bisa bandingkan W-nya adalah 667 Newton, sedangkan gaya normalnya Fn-nya adalah 556 Newton. Kira-kira besar mana teman-teman, W atau gaya normal yang dialaminya? Ternyata besar gaya berat teman-teman. Artinya gaya normal yang dialami di kursi ya, pada titik tertinggi itu dia mengalami pengurangan pengurangan beratnya, sehingga dia merasakan sedikit dorongan dari gaya normal si kursi ya terhadap anak itu, terhadap siswa, dan dia akan merasa ringan teman-teman. Jadi untuk menjawab nomor A ya, si siswa itu akan merasa ringan teman-teman. Siswa akan merasa ringan, merasa ringan. Karena apa? Karena gaya normalnya lebih kecil dibandingkan dengan gaya beratnya. Jadi Fn-nya itu kurang dari W-nya ya, sehingga dia akan merasa ringan teman-teman. Itu untuk jawaban nomor A. Jadi jawaban nomor A hanya membandingkan saja nilai Fn gaya normal dengan W-nya. Oke. Jadi di sini gaya normalnya masih ada teman-teman. Beda kasusnya pada saat yang nomor sebelumnya, itu si mobil pada saat titik tertinggi itu n-nya sama 0 teman-teman. Kalau di sini masih ada, berarti belum masih ada sentuhan yang cukup efektif gitu dari si permukaan kursi. Oke. Kemudian kita jawab nomor B. Ini nomor A ya, nomor A. Sekarang nomor B. Nomor B apa? Berapakah magnitudo Fn ya, nilai Fn-nya pada titik terendah? Nah, pada di sini. Nah, nanti di sini ada Fn gitu. Ya, misalnya di sini di belakangnya gitu. Ini si orang di sini. Nah, nanti misalnya ini kursinya gitu. Ini kursinya, ini si orangnya di sini duduk. Nah, ini duduk. Si orangnya duduk. Sehingga nanti dia akan merasakan Fn ke sini, gaya normal ke atas, dan W ke bawah ya. Oke, pada titik terendah, oke, nomor B. Oke, pada titik terendah, kita tuliskan dulu ininya teman-teman, hukum Newtonnya. Atau kalau itunya seperti itu kan, diagram benda bebasnya Fn-nya ke atas, oke, ada W ke bawah ya, W ke bawah. Sehingga
kita tulisnya sigma FY sama dengan M kali A. Nah, karena geraknya melingkar dan beraturan, berarti A nya cuma ada sentripetal saja, A sentripetal. Sehingga sigma FY nya apa? Yang ke atas N ya, Fn min W sama dengan M. A nya positif juga ya, A sentripetal arahnya ke pusatnya di sini, ke pusat lingkarannya ke atas, ke sumbu Y positif. Berarti M V kuadrat per R. Oke, berarti Fn yang kita cari nih, berarti Fn nya adalah sama dengan MV kuadrat per R plus W. W nya ada 667, tetapi MV kuadrat per R nya belum ada teman-teman. Nah, MV kuadrat per R itu adalah gaya sentripetal. Jadi ini adalah gaya sentripetal. Ini adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu besarnya sama teman-teman di tiap titik, karena lajunya sama, M-nya sama, lajunya sama, R-nya sama. Artinya gaya besar gayanya, magnitudonya, gaya sentripetal itu adalah sama di tiap titik. Berarti kita tinjau lagi pada titik tertinggi ya, pada titik tertinggi kita tinjau. Pada titik tertinggi. Nah, berarti pada titik tertinggi ada apa aja di sini? Ada N, ada W. Berarti sigma FY sama dengan MA sentripetal. Oke, ada N kurangi W, N-nya positif ke atas, W-nya negatif ke bawah. Nah, si persentase sentripetalnya arahnya menuju pusat ke bawah, ke sini. Sini A sentripetalnya. Berarti dia ke sumbu Y negatif, berarti minus M V kuadrat. Oke, kalau belum tahu minus dari sini dulu. Minus V kuadrat per R. Nah, dari sini dulu. Sehingga nanti N min W sama dengan min MV kuadrat per R. Nah, teman-teman, minus ini kita akan hilangkan karena kita butuhnya MV kuadrat R saja. Berarti minusnya kita kesini kaliin. Berarti MV kuadrat per R ya hilang, minusnya pindah ke sini, jadi ini positif W min N. Nah, jadi gitu teman-teman. Oke, W nya udah ada 667 dikurangi G normal di titik tertinggi, ini di atas, N atas, ini N atas, ini N bawah ya, bawah. N atasnya berapa? 556. 556. Nah, ini mah perkalian apa? Aljabar biasa. 7 kurangi 6, 1. 6 kurangi 5, 1. Oh, 111 Newton. Nah, berarti gaya sentripetalnya adalah 111 Newton. Berarti F sentripetalnya masukin di sini. Nah, sehingga kita akan nemu nilai gaya normal di bawah. Maka Fn bawah adalah sama dengan yang ini nih. F sentripetal ya, FC sentripetal ditambah W. F sentripetalnya udah barusan 111 Newton ditambah W nya 667 Newton. Sehingga kita akan dapatkan 1 tambah 7 8 778 Newton. Ini adalah gaya normal bawah. Nah, teman-teman, coba kita bandingkan dengan berat si siswanya. Berat siswanya adalah 667, sedangkan pada saat di situ gaya normalnya 778. Oh, berarti dia akan mengalami gaya berat semu, teman-teman. Atau artinya si si gaya normal yang dialami oleh siswa di titik tertinggi terbawah, titik paling bawah itu besar, teman-teman, dibanding gaya beratnya, sehingga pada saat di sini dia akan mengalami gaya normal yang paling besar. Jadi kalau ditanya berapakah normal paling besar di mana gitu, di manakah? Berarti di titik terendah ya. Kalau gaya normal paling rendah di titik tertinggi. Gitu teman-teman. Ini untuk menjawab nomor B. Oke. Nah, untuk nomor C kasusnya apa katanya? Jika lajunya dilipat 2, laju biang lalanya. Oh, berarti mempengaruhinya sebenarnya laju buat apa? Mempengaruhi ke gaya sentripetalnya, teman-teman, karena gaya sentripetalnya itu adalah MV kuadrat per R. Nah, jika lajunya V-nya berubah, berarti FC-nya juga berubah, F sentripetalnya. Berarti kita cari FC yang baru. Berarti V-nya 2 kali katanya ya, 2V kuadrat per R. Sehingga apa? Sehingga kita dapatkan M 4V kuadrat per R. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 4 MV kuadrat per R. Nah,
mv kuadrat per r tadi kan udah ada F sentripetal yang awal, berarti 4 FC sentripetal awal ya, si FC yang baru ini, FC aksen. Sehingga yang pertama adalah gaya normal pada titik tertinggi. Nah, pada titik tertinggi gimana tadi? Mana? Nah, ini nih. Berarti sigma FY sama dengan MASP. Oke. Ini adalah N min W sama dengan FC yang baru. Oke, teman-teman. FC yang barunya ini 4 FC. Nah, F sentripetal yang awal mana? Ini 111. Berarti 4 kali 4 Newton. Ini N-nya kita cari min W. Sehingga N-nya adalah pindah ruas jadi tambah ya. Jadi 4. Oke. Oh sorry, belum dinegatifkan teman-teman. Sorry. Ya ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ini kan minus tadi. Nah, minusnya pindah ke sini. Jadi FC sama dengan ini jadi minus nih. Jadi W min N gitu ya. FC-nya tadi 4, ini FC aksen 4 FC sama dengan W-nya 667 dikurangi G normal. G normalnya di sini belum ada karena lajunya dilipat 2 kan katanya. Berarti ini 444. Oke, karena FC-nya ini 111 sama dengan 667 min N. Sehingga N-nya dapat nih. Ini pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi 223 223 Newton. Nah, ini adalah N atas jika lajunya dilipat 2 kalikan. Yang terakhir adalah D. Nah, untuk nomor D pada titik terendah yang mana? Yang ini. Udah, berarti kita tulis aja. Berarti N min W min FC aksen, teman-teman. Nah, FC aksennya udah ada bangsa. Tadi udah dihitung 444 ya. Berarti N yang ini kita cari minus W-nya berapa? 667 teman-teman, sama dengan FC aksennya 444. Nah, berarti G normalnya adalah pindah ruas di jumlah berarti ya. Ini tambah ini. Berarti 444 tambah 667. Kira-kira berapa? 7 tambah 4 1, naik 1 1 lagi 111. Nah, gini. Jadi 1111 Newton. G normal N bawah. Jika lajunya dilipat 2 kalikan. Dilipat menjadi 2 kalinya. Oke, itu saja mungkin pembahasan tentang variasi soal yang lain di dalam dinamika gerak melingkar penerapan hukum Newton. Tetap semangat untuk menggali soal-soal fisika dasar dan menggali ilmu-ilmu di dalam fisika dasar, konsep-konsepnya juga. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam berfisika.com. Dadah.